Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum kita akan memulai renungan pada hari ini, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami ada itu karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kemenangan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui perkataan hamba-Mu ini biarlah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pada hari ini saya akan memberikan tema bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kalau kita lihat temanya ini Zakeus ya Bapak Ibu. Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai yang pastinya kita juga sudah tahu, dan dia adalah seorang yang berdosa. Jadi ketika Yesus sedang berada di kota Yeriko, Zakeus ini sangat penasaran tentang Yesus. Makanya ia sampai memanjat pohon ara. Kalau kita telusuri baik-baik Bapak Ibu, ada effortnya dia, ada perjuangannya dia untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ada effortnya, ada perjuangannya dia. Perjuangannya dia apa Bapak Ibu? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di sini effort yang pertama Bapak Ibu, perjuangan ini yang pertama di ayat yang ketiga ini. Karena badannya pendek, dia itu tidak dapat melihat Yesus. Dari sinilah kita tahu Bapak Ibu, Zakeus sangat ingin mencari Tuhan, mau tahu siapa Tuhan itu, mau mencari hadirat Tuhan, mau mencari keselamatan. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu hanyalah Yesus Kristus. Di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini perjuangan selanjutnya. Yang kedua, perjalanan selanjutnya. Perjuangan dia ini sampai memanjat pohon ara. Kalau dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek kan Bapak Ibu, maka dia berusaha lagi. Gimana sih cara bertemu dengan Yesus? Dia berpikir bagaimana caranya saya bisa bertemu Yesus pada hari itu. Makanya dia sampai memanjat pohon ara karena badannya pendek. Di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mungkin saya gambarkan seperti mungkin aja Zakeus juga kaget gitu. Artinya di sini kalau kita teliti baik-baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak artinya tidak memandang. Justru Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang jauh daripadanya, orang-orang berdosa.
Tuhan Yesus nyari yang seperti itu. Dia harus menyelamatkan orang-orang yang jauh daripada Tuhan dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Makanya di ayat yang kelima ini, Tuhan Yesus ini menumpang di rumahnya Zakheus. Dan ayat yang ke-6 lanjut Bapak Ibu, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Disinilah di ayat yang ke-6 ini, dia sangat bersukacita sekali. Kita mencari hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Carilah hadirat Tuhan dengan sukacita. Sama kayak mencari hadirat Tuhan itu sama kayak orang yang baru pacaran, Bapak Ibu. Orang yang baru pacaran, sayang-sayangnya, kita harus punya perasaan itu, dan tidak akan tergantikan. Perasaan itu harus tetap ada. Kalau misalkan memang kita rindu sama Tuhan, kita harus punya ada perasaan itu. Kita mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Effortnya Zakheus ini kalau kita lihat sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Demikian kita juga mencari hadirat Tuhan itu, ya kita harus juga berusaha. Jangan cuma gara-gara sesuatu kita malas mencari hadirat Tuhan. Jangan cuma gara-gara pekerjaan yang mungkin bisa ditunda dulu sementara, nah ini malah kita kerjakan kerjaan kita dulu baru mencari hadirat Tuhan, yang pada nyatanya padahal masih bisa kita tunda gitu. Dan juga mencari hadirat Tuhan itu jangan alasannya tentang anak, Bapak Ibu, karena anak itu adalah anugerah. Jadi jangan sampai anak itu menjauhkan kita daripada Tuhan, menjauhkan kita untuk tidak dekat dengan hadirat Tuhan. Dan kita baca di sini Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Ada keselamatan di situ, ada sukacita di situ saat kita mencari hadirat Tuhan, saat kita berdoa. Ada sukacita yang luar biasa, ada perasaan yang beda. Perasaan yang beda itu maksudnya positif, artinya kalau mungkin kita di posisinya seperti Zakheus, kita lihat perjuangannya dia untuk mencari hadirat Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Dan yang ayat yang 10 tadi berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah renungan pada hari ini yang bisa saya bagikan. Biarlah renungan pada hari ini dapat menjadi berkat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita lebih sungguh-sungguh berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa ketika kita mencari hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, ada rasa sukacita yang sangat luar biasa, ada kegembiraan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Segala masalah persoalan yang Bapak Ibu rasakan, Tuhan akan menanggung, Tuhan akan membela. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi, ya Tuhan,
sukacita, dan biarlah firman Tuhan ini dapat kami praktekkan dengan kehidupan sehari-hari Bapa. Juga Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha, pelayanannya, segala apa yang dicita-citakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.